Kisah tuyul mencuri uang di bank dihajar Jin penunggu ini merupakan bagian dari cerita nyata yang diolah dari salah seorang sumber cerita tutur yang berkembang di suatu daerah. Namun, kami redaksi Des Mistis berberita, Kom merasa kisah ini tidak perlu disebutkan di daerah mana, bank mana, pemiliknya siapa, atau narasumbernya siapa. Pasalnya, cerita mistis yang berkaitan dengan tahayul biasanya identik dengan cerita fiktif. Padahal, sebetulnya tidak. Makhluk gaib itu memang ada dan eksis. Mereka hidup di dunia pada dimensi dan frekuensi yang berbeda dengan manusia, sehingga tidak terjangkau dengan indera manusia, kecuali orang-orang yang diberikan kelebihan. Tuyul adalah makhluk gaib tidak kasat mata berbentuk anak kecil yang biasanya diperbantukan manusia untuk mengambil uang manusia lainnya dengan jalan yang gaib pula. Keberadaan tuyul sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Tuyul ambil uang di bank pada suatu hari. Seorang pemelihara tuyul merasa tidak sabar karena uang yang didapatkan tuyul piaraannya itu terkumpul dikit demi sedikit yang diambil dari tetangganya. Sebutlah pria itu bernama Parno. Pria yang sudah beristri dengan anak dua itu memang tergolong mencurigakan. Dia hanya bekerja dengan membuka bengkel kecil. Tapi rumahnya megah dengan dua mobil mewah yang terparkir di rumahnya. Tetangganya sebetulnya sudah curiga, karena kekayaannya itu tidak wajar. Rumah Parno bertingkat. Tapi, lantai 2 pada rumah itu sengaja tidak selesai dibangun. Tetangganya mencurigai. Rumah lantai 2 bagian atas yang tidak selesai dibangun itu memang sengaja digunakan untuk memelihara tuyul. Suatu ketika, beredar kabar miring di kalangan warga. Parno bersama tuyulnya pergi ke sebuah bank pada tengah malam. Di sana, Parno meminta tuyul untuk mengambil uang. Sementara itu, Parno kemudian pulang ke rumah. Tuyul dihajar Jin penunggu bank. Si tuyul pun dengan sigap mengambil uang-uang yang sudah ditata rapi di brankas penyimpanan bank. Namun, aksinya ketahuan oleh Jin raksasa penunggu bank itu. Seketika, tuyul itu dikejar dan berhasil ditangkap Jin raksasa. Dengan menggenggam tuyul dengan tangannya, Jin penunggu itu berkata, "Siapa yang menyuruhmu mengambil di tempat yang saya jaga?" Si tuyul sebetulnya enggan memberikan jawaban. Karena didesak dan diancam, si tuyul akhirnya mengaku dan menunjukkan majikannya. Setelah itu, tuyul dilepaskan dengan tangan kosong. Majikan meninggal setelah peristiwa itu. Parno mengalami sakit panas. Padahal, dia sebelumnya tidak menderita penyakit apapun. Setelah 3 hari usai peristiwa itu, Parno akhirnya meninggal dunia. Dari kabar kasakusuk yang dihimpun, Jin penunggu bank itu bukan hanya menghajar tuyul yang mencoba mencuri uang yang dijaganya itu, tetapi juga majikannya. Kabar itu sempat menggemparkan warga setempat. Lembaga keuangan tentu tidak hanya membuat keamanan terhadap uang yang dikelolanya itu dari segi sesuatu kasat mata, seperti security maupun polisi, kejahatan cyber atau internet dari hacker, tetapi juga kejahatan gaib dari tuyul. Kisah nyata ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berupaya mencari uang dengan jalan yang halal. Bagaimanapun juga, uang hasil keringat sendiri dengan jalan yang baik akan memberikan kesejahteraan, kenyamanan dan ketentraman hidup yang tak ternilai harganya. Semoga cerita misteri tentang tuyul yang mencuri uang di bank ini bermanfaat. Berberita.com. Jadi bagaimana menurut Anda?